Animated Podcast. Animated Podcast Day on Date Hola Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast, ditemenin sama Hasan dan juga Nura. Halo. Halo. Ini seperti yang kita janjikan waktu bahas anime yang membedah rezim ya. Kan waktu itu kita bahas animenya banyak. Nah sekarang kita mau coba nih bahas satu anime. Sebenarnya sudah sih waktu bahas Takopi ya. Nah sekarang kita mau bahas lagi nih. Kali ini bersama Duo Mau. Seperti biasa ya. Bersama Duo Mau. Biasa. Dari dulu universe manapun itulah. Yoi. Jadi anime yang bakal kita bedah kali ini yaitu anime yang kita berdua nonton dulu kali ya. Yang kita nonton sebenarnya sudah cukup lama, tapi dibuat juga kan si remake-nya ya. Jadi anime yang 10 tahun itu. Ya. Oke. Jadi anime yang bakal kita bahas adalah Assassination Classroom atau Ansatsu Kyoshitsu judul Jepangnya. Betul, Ankyo. Gue selalu mau nyingkatin judulnya sih. Satu case itu jadi Ankyo. Oke, ini dulu dong. Pertama kita bahas tahu dari mana anime ini. Kalau saya langsung saja dijawab. Kalau orang tahu dari Bapak Nura, sudah jelas. Ah iya. Orang tahu dari Bapak Nura. Terus pertama sebelum nonton animenya, nonton live actionnya dulu kalau orang ya. Nonton live actionnya karena ya pemerannya gitu kan berudak toku. Jadi nonton live actionnya dulu, wah ternyata rame nih. Cuma kan kalau live action katanya banyak yang terpotong scene-nya. Akhirnya nonton lah animenya dan first impression ya memang unik parah sih anime ini. First impression ini ceritanya autentik saya bisa bilang ya. First impression orang itu sih. Kalau Bapak Nura gimana nih? Tahu karena ini salah satu anime yang kayak gue merasa gue orang aja kali ya. Ketika orang sudah mencapai peak-nya dalam kehidupan wibu tuh anime ini. Makanya sebenarnya kalau disebut tahu dari mana ya, tahu dari jelas dari pas itu ngelihat list anime ongoing kan, anime ongoing terus tertarik ngelihat anime ini. Sebenarnya dulu tuh belum tahu ada manganya, bahkan cuma nonton animenya doang karena dulu tertarik karena ngelihat kayak ini apaan karakter emoji aja. Asli emot aja. Emot BBM dulu mah. Iya, emot aja itu. Kata gue kan. Emot ya. Hidup. Iya, gue tertariknya di situ dan kayaknya oke lah. Ya udah, akhirnya nonton episodenya cukup seru. Jujur. First impression-nya ke gue ya. Ke gue enggak tahu ke orang lain enggak tahu. Ke orang istilah itu ya. Ke orang sih dapat banget. Makanya orang enggak tahu ke orang lain bisa apa enggak, cuman ke orang sih main bagus banget episode satunya. Makanya sampai terus-terusan sampai bahkan tamatnya nonton banget. Asli. Ceritanya tuh autentik bro, parah. Ceritanya tuh wah kayaknya sulit lagi sih nemuin cerita yang se-autentik ini. Ini keren sih. Jadi kalau yang belum tahu nih Nur, terutama yang belum tahu tentang Ansatsu Kyoshitsu terus pingin nonton, secara garis besar gimana nih ceritanya? Secara garis besar ini mau disebutin ceritanya sinopsisnya secara garis besar. Jadi sebenarnya ini tuh ceritain tentang di SMP, gue lupa namanya siapa ya? SMP-nya apa ya? Kuno-Giga. Ya, susah, Cok. Kuno-Gigaoka ya. Ya, Kuno-Gigaoka kayak. Ya, di SMP Kuno-Gigaoka. Ini tuh ada kelas namanya kelas 3E. Iya, betul. Nah, isinya tuh kata orang-orang sana tuh kelas buangan kayak orang yang nggak kompeten segala macem lah gitu. Yang bandel lah, bandel buangan, nggak mampu apa ini itu segala macam tuh ke kelas 3E. Nah di situ tuh masuk semua tuh 3E. Nah terus habis itu tiba-tiba mereka bahkan sebelum itu mereka tuh bahkan kelasnya aja dipisah. Di gedung utama. Beda gedung. Ya dia tuh di kayak gubuk kali ya. Iya pokoknya mah di ujung-ujung sekolah lah. Iya gubuk asli. Terus ruangannya juga udah nggak karuan lah pokoknya mah. Pokoknya kelas mereka tuh kayak paling sampah di antara sampah-sampahnya di sekolah itu lah, pokoknya 3E itu tuh, kelas 3E.
akhirnya tapi mereka tuh entah kenapa kayak tiba-tiba dikasih guru makhluk gurita Asli. warna kuning namanya Koro Koro Sensei. Sensei. Nah itu dia tuh jadi wali kelas sekaligus guru semua mata pelajaran buat mereka kecuali bahasa Inggris sama olahraga. Olahraga sama bahasa Inggris itu ada lagi orangnya, ada lagi gurunya, itu dari pemerintahan. Nah tapi si Koro Sensei ini tuh sebenarnya punya misi. Dia tuh mau ngancurin bumi kecuali dia intinya kecuali kalau si murid-muridnya tuh yang bunuh. Jadi Betul. intinya dia tuh nggak boleh ada orang yang ngebunuh dia kecuali murid-muridnya selama setahun. Kalau tidak, Jadi, konsekuensinya adalah meledak badannya. Ya, udah intinya gitu. Jadi selama 1 tahun harus murid-muridnya tuh dilatih sama dia gitu, sama pemerintah buat ngebunuh Koro Sensei. Betul. Nah itu. Jadi intinya sebenarnya gitu kan. Yes. Ya. Itu autentiknya tuh kalau menurut orang di situ sih. Orang ngerasa Betul. ceritanya wah apa ini sangat-sangat mind blowing gitu. Biasanya anime-anime sekolah kala itu ya kalau nggak romance gelut ya kan. Kalau nggak romance gelut Tapi atau jujur. MC-nya atau enggak MC-nya si pahlawan shonen banget gitu. Tapi ya jujur aja, kenapa menurut orang ini tuh bener-bener fresh pada zamannya. Nih, gue masih ingat di kala itu, gue inget banget 2000 berapa ya? 15. Pokoknya 15 ya, itu tuh masih zamannya template bukan isekai tapi template-nya anime school harem action ecchi. Betul. Template banget tuh dulu sebelum ada isekai. 4 genre itu tuh jadi satu dan itu jadi template kayak aduh. Kayak orang sampai kayak geleng-geleng kayak malas baca nih anime dulu gitu. Nah terus habis itu tuh muncul Ansatsuki Shitsu. Nah habis itu dari Ansatsuki Shitsu ini tuh karena masuknya di pik-piknya gue dalam kehidupan perwibuan, akhirnya gue lah join ke community Ya. dari Ansatsuki Shitsu ini. Wah pokoknya dari situlah terus menjalar ke community dan akhirnya nyemplung di Animede. Betul. Ini juga salah satu gerbang terbukanya kenapa orang bisa masuk ke Animede. Nih ya, kalau ditarik garis ulur lagi, kalau Nura nggak nonton Ansatsuki Shitsu, Nura tidak akan join Animede. Saya juga tidak join Animede kalau tidak ada Nura, ya kan? Itulah namanya. Betul. Ansatsuki Shitsu itu garis kita berdua, Pak, sebenarnya. Sebenarnya iya. Gerbang awal menuju dulu. Ingat banget orang dulu orang nonton anime banyak kayak Nurareshi no Mago. Terus habis Nurareshi itu ada Apalagi Love Live juga sama tuh. Cuman kayak belum masuk ke komunitinya. Cuman habis Ansatsuki Shitsu karena orang pengen kayak ngerasa wah ini anime bagus nih. Pengen menyampaikan teori. Ih, gila. Menyampaikan teori enggak tuh? Cuman kan enggak ada lawan bicaranya ya buat nyampein teori Ansatsuki Shitsu. Dulu orang belum baca manganya tuh. Orang belum baca mangganya. Apa Ansatsuki Shitsu? FYI orang juga punya komik jatuhnya komik ya. Komik Ansatsuki Shitsu di rumah. Betul. Di sekarang ada. Iya ada. Fisik real. Fisik yang pas artnya mau ke ending season 1 yang si Nagisa ngelawan si Takaoka. Gitu. Itu karena itu momen epicnya gue di situ. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai mana? Sampai cerita. Tadi kita lagi bahas cerita. Iya. Cerita ya. Nah, karena orang mau mencari teori-teori liar orang, jadi kayak mau ini dah, mau join community. Terus akhirnya join lah community Ansatsuki Shitsu ID kalau nggak salah dulu di BBM. Ingat banget di BBM. Gokil. Join tuh. Habis itu join, dari situ pindah ke Line. Nah dari Line tuh baru masuk ke Animede. Sebenarnya sebelum Animede ada komunitas lain juga, cuman kayak ya LDR ke Animede sampai sekarang. Tuh. Itulah garis merah memang Ansatsuki Shitsu nih. Betul. Karena ya tadi jarang banget gitu tujuannya sebenarnya ceritanya simpel tau sebenarnya ya, tapi itu yang bikin keren. Jadi bisa fokus ke hal-hal lainnya. Jadi garis besarnya tuh simpel, gimana cara membunuh senseinya. Nah yang bikin seru tuh ketika berjalannya cerita yaitu bagaimana si murid-murid ini memikirkan berbagai cara-cara untuk membunuhnya yang benar-benar mind blowing lah pokoknya. Betul. Awal tapi template ya, awal cara membunuhnya template. Tapi kan frustasi tuh murid-muridnya karena nggak mati-mati. Nah di situ tapi mulai
bergejolak tuh. Bagaimana cara membunuhnya? Tapi menurut orang awal-awal malah nggak template. Udah pada zamannya karena orang nonton waktu ongoing itu benar-benar fresh banget. Fresh banget. Cara membunuhnya ya, cara mikirnya ya. Ya betul. Benar-benar fresh banget ceritanya waktu dulu. Nggak tahu ya mungkin sampai sekarang kayak gitu juga. Cuman kayak so far gue belum menemukan cerita yang kurang lebih sama kayak satu sejauh ini. Tuh. Karena ini tuh ngegabungin selain action psikologikalnya cuy, karena mikir cuy bagaimana cara ngebunuhnya, itu keren banget sih. Betul. Wah, ini anime keren. Terus juga ada parodinya, itu yang gua. Kayaknya dulu itu deh. Kayak baru inget. Benar sih. Iya baru inget. Dulu nice tuh ini. Iya dulu tuh karena ada gue inget banget kenapa akhirnya orang ingat lagi kenapa orang bisa nonton Ansatsu. Jadi dulu waktu itu tuh habis nonton Gintama waktu awal-awal anime. Gintama tuh anime awal-awalnya parodi ya. Iya ingat. Terus orang tuh ngelihat Ansatsu Chase itu di tag animenya ada parodi. Oh seru nih. Terus ngelihat karakternya, terutama si Koro Sensei-nya. Terus kayak oh iya menarik. Akhirnya nonton, dan setelah dilihat wah beneran ada parodinya. Ada dia jadi Naruto, dia jadi Gintama. Asli. Wah kacau. Ya itu orang baru ingat kan dulu kenapa sesuka itu. Nambah keseruan sih. Karena nambah keseruan. Komedinya dapat. Komedinya nice. Iya. Wah kacau bro. Apalagi tuh dari cerita yang bagus tuh ini juga nggak sih? Kayak orang sih udah sebenarnya orang cuma bakal bilang ceritanya bagus banget, nggak boleh ditanya dan harus ditonton. Sumpah bagus banget tuh. Sebenarnya yang bikin bagus tuh kayak ini ya, kayak kita udah tahu nih endingnya kayak muridnya mau ngebunuh ininya, cuman development dari sebelum murid-muridnya kayak murid-muridnya dibuang, dicampakkan, di underestimate sama satu sekolah, disuruh nggak, pokoknya sampai kayak bahkan siapa Akabane. Ya Akabane juga bener-bener gila-gila banget kan. Akabane tuh salah satu pinter, cuman ya nakal terus ada kasus segala macem kan kayak wah. Itulah pokoknya menurut gua. Betul. Ini. Jadi yang bagus tuh karena si garis besar ceritanya simpel, nah bisa fokus ke lain-lainnya. Nah disitulah fokus ngembangin si karakternya. Jadi latar belakang tiap karakternya tuh diulik, termasuk latar belakang Koro Sensei-nya juga diulik. Nah terus latar belakangnya tuh nyambung nanti. Yang bagusnya nih yang benar-benar gua respect lah. Orang respect tuh si latar belakang tiap karakternya tuh nyambung nanti bagaimana sih sifat karakternya mau ngebunuh si Koro Sensei tau. Itu benar-benar ini penulis. Kalau dulu nonton nggak sadar, tapi kalau sekarang nonton lagi gitu pas semakin dewasa jadi ngerti, wah si ini kenapa bisa berpikir gitu. Kayak siapa sih yang perempuan yang punya dendam tuh, yang dendam kesumat banget sampai akhirnya itu. Ini Ritsu nggak sih yang cewek hijau itu kan. Yang rambut hijau yang atau bukan Ritsu. Kayano Ritsu mah yang ini yang mesin gak sih? Iya kan si Kaede tuh dia tuh kan tampilnya ceria gitu kan kalau di sekolahnya kan. Iya ceria, tapi dia sebenarnya di dalam dirinya tuh terobsesi karena di masa lalunya dia tuh punya dendam gitulah. Itu kayak gitu. Ya sebenarnya salah sangka sih kalau dia. Ya. Itu kayak si Nagisa kan. Kenapa si Nagisa punya pemikiran gitu di seriesnya, karena latar belakangnya nyambung nanti sama bagaimana nanti cara Nagisa ngelihat Koro Sensei, Akabane gitu semua nyambung gitu. Jadi itu yang bagus dan gak akan bosen tiap nonton episodenya karena kita ngikutin berbagai macam karakter gitu kan. Terus mengikutin bagaimana berbagai macam cara ngebunuh gitu. Itu sih ngulik si karakternya bagus cuy. Bagus banget sih menurut gua. Yep. Dan latar belakang Koro Sensei itu keren pak. Itu keren. Ya. Kalau latar belakang Koro Sensei mah harus dibikin episode khusus sih. Kayaknya Koro Sensei. Tapi orang punya trivia. Kenapa namanya Koro Sensei? Ini setahu orang ya. Oke, kenapa tuh? Nah jadi Koro Sensei itu diambil dari nama Koro Senai. Apa tuh yang artinya? Tuh nggak bisa dibunuh ya? Ya artinya tuh nggak bisa dibunuh sebenarnya, makanya dari Koro Senai, dari Koro Sensei. Nah akhirnya kan makanya namanya dari Koro Senai jadi Koro Sensei itu ada artinya sebenarnya. Jadi dia sebenarnya guru yang nggak bisa dibunuh artinya kan gitu. Oke. Tuh. Balik lagi ke karakter. Jadi karakter favorit Nura siapa?
Bang, Nah, sudah jelas dan sudah dipastikan Koro Sensei lah. oh, Koro Sensei-nya ya. Udah. Kenapa tuh? Ya, wah gila. Nih, orang punya pemahaman atau penglihatan melihat Koro Sensei itu meskipun dia sejelek apapun, dia maksudnya kita anggaplah rekam jejaknya, awasin kayak dia tuh intinya kasarnya mau bertobat gitu kan. Iya. Nah, cara bertobat itu bagus, dia tuh menjadi pendidik gitu. Dan pengen orang-orang yang ditinggalkan oleh si orang ini tuh menjadi beneran jadi orang setelah lulus dari SMP gitu. Setelah dia belajar sama dia. Dan seperti yang kita tahu, Koro Sensei dari sebelumnya juga emang udah jenius. Dia tuh pembunuh yang bener bukan pembunuh top lah. Cuma iya, dia bener-bener IQ-nya tinggi segala macam, pokoknya pasti dia otomatis pembelajaran segala macam tinggi kan. Cuman dia penerapan kepada orang-orang yang dianggap orang sampah tuh bener-bener wah gila, masuk banget ke tiap karakter dari murid-muridnya ini. Gue ngerasa si Koro Sensei itu ngasih karakter development ke orang-orangnya itu loh. Iya. Sumpah itu salah satu hal yang kayak gak bisa di real life nggak bisa dilakuin gitu loh. Iya, terutama guru-guru kan banyak yang kayak ya udahlah gitulah. Orang juga udah inilah. Orang juga sebenarnya dari UPI juga, cuman kayak ada beberapa hal yang membuat guru di Indonesia tuh kurang bisa menerapkan metodenya secara maksimal, entah dari apapun itu ya. Sebenarnya dari kondisi Indonesia yang sekarang juga mempengaruhi kan. Iya. Tapi ini ya. Nah, karena orang tahu guru Indonesia kayak gimana dan ngebandinginnya sama Koro Sensei, ya itu comparannya nggak bisa kayak satu fiksi satu enggak kan. Iya. Ya, cuman ya gue ngerasa kayak Koro Sensei itu bisa menjadi guru yang teladan dalam ceritanya. Betul. Ceritanya ya nggak bisa dibandingin sama real life memang, cuman kayak gue ngerasa kayak ini orang pembawaannya itu pesan moral dari Koro Sensei mah luar biasa cuy. Ya coy, dia mengajarkan bukan lewat bacot tapi lewat aksi. Itu dia, bahkan ketika murid-muridnya mau ngebunuh dia aja dia nggak rela loh. Maksudnya muridnya nggak rela loh. Iya. Tapi ya daripada dia dibunuh sama pemerintah gitu kan, kasarnya dia dibunuh sama pemerintah atau ya kasarnya dia ngehancurin bumi kan, ya mau nggak mau. Dan si Koro Sensei juga udah ikhlas, yang penting dibunuh sama si muridnya. Wah momen epicnya di itulah. Nah, kenapa ngelihat Koro Sensei itu adalah salah satu perumpamaan menurut orang guru yang paling bagus gitu loh. Cuman ya itu untuk kadar di Indonesia susah banget sih untuk mendapatkan kayak gitu karena situasi dan kondisi yang ada sekarang. Asli. Ya, harus ada Koro Sensei turun sepertinya kalau menghadapi situasi sekarang. Wah, kacau bro. Bisa itu. Itu. Pokoknya Koro Sensei itu one of the best karakter menurut orang ya. Gue nggak tahu kenapa kalau misalkan kalian nggak ada yang setuju apa gimana. Wah, tapi orang sih bakalan bilang itu karakter yang bagus banget dan impact ke karakter lainnya gede banget. Ya betul. Kalau orang bingung, orang karakter favorit siapa? Karma lah, apalagi. Karma suka Nagisa juga orang well juga lah sebagai MC. Tapi Karma ada Philip. Itu mah live action, tapi suka juga karena dia tuh pintar ya, jenius. Terus dia ini ya yang taktik membunuhnya paling gokil nih Karma cuy. Ya. Secara taktik. Iya. Tapi dia pintar tapi tidak dianggap oleh sekolah cuy karena sering diskors. Karena dia ada kejadian kan, terus gurunya juga tiba-tiba jadi nggak ngebela dia karena dia nakal, terus kayak wah tuh kacau tuh. Itu guru yang tidak menerima kesalahan dari muridnya. Betul. Harusnya dibenarkan, jangan disalah-salahkan terus. Kalau nggak salah teh si Karma teh nyelamatin itu kan yang dari pembulian kan? Ya, terus tiba-tiba dia tuh mukul satu orang kalau nggak salah. Ya. Terus malah jadi kayak gurunya yang dulu ngebela dia malah jadi nyalahin terus ke dia. Ya betul, padahal itu tuh bisa dibilang wali kelas kepercayaannya si Karma. Betul. Wah, makanya dia tuh awal-awal datang benci banget sama Koro Sensei. Sebenarnya bukan ke Koro Sensei-nya sih, lebih ke guru-guru orang
guru-guru yang lain lah. Betul. Itu ya bagus sih latar belakangnya sumpah. Padahal dia tuh ibaratnya nih jangan menilai orang dari penampilan cuy. Nilai moralnya. Emang sih lihatnya berandal tapi dia kan menolong orang yang terbuli. Cuman nih guru nggak percaya gitu karena penampilan si Akabane ya seperti itulah. Terus cara ngomongnya juga gitu kan. Dia tidak percaya padahal bagus. Ada juga sebenarnya guru ini ibu guru bahasa Inggris cuy. Gimana nih kalau ibu guru bahasa Inggris? Ini namanya siapa sih? Orang ingetnya Beat Sensei. Irina Jelavic. Oh Irina, iya. Orang ingetnya Beat Sensei aja udah. Di awal-awal agak menyebalkan kalau gua ya melihatnya. Orang agak kesel sama Irina Jelavic. Karena ini rezim cuy. Ini buat perwakilan rezim ini. Iya, Cok. Iya. Tapi pada akhirnya sih sebenarnya sih bu guru ini tuh bisa merasakan para muridnya tahu bagus. Ke murid 3E teh. 3E jadi ada dia jadi peduli juga nih. Iya, betul. Sangat amat peduli bahkan. Dan sangat-sangat cantik ya ini. Gila sih ini kalau guru ada di dunia nyata ini. Ini apaan cuy ini guru? Iya, cuy. Bayangin anak-anak SMP ya ini godain sama dia. Asli muda. Aduh, berbahaya ini memang. Siapa lagi ya karakter yang menarik? Siapa lagi Nur di ini? Oh, di udah pasti bakal bilang Nagisa ya. Nagisa udah pasti paling menarik pasti, juga. Betul. Nagisa itu udah MC-nya coy. Betul. Karena menurut orang yang uniknya dari Nagisa ini dia tuh orang lemah yang nggak punya kemampuan bertarung tapi punya kemampuan membunuh. Nah itu insting membunuhnya keren. Iya coy. Salah satu orang yang menurut orang unik dari karakternya ya. Dia tuh dari awal si Koro Sensei udah bilang, kadang kan si Koro Sensei nggak bisa kayak melihat hawa pembunuhannya si Nagisa. Yes. Gak tahu si Nagisa nggak tahu Nagisa tuh sebenarnya ngapain kayak tiba-tiba mau ngebunuh aja gitu ya. Betul. Iya coy. Dia punya bakat jadi pembunuh coy, tapi dia malah menjadi guru, meneruskan legasinya Koro Sensei. Betul. Dan ini kalau yang nggak riset sih melihat Nagisa ini female cuy. Iya coy, nganggap orang pasti wah ini cewek padahal cowok. Kalian kena trap. Asli yang jarang dibahas siapa Nur yang menarik? Siapa ya? Yang jarang dibahas. Siapa nih? Ada yang menarik kalau nggak yang jarang dibahas? Aduh lupa lagi namanya. Ini yang menurut orang rada jarang dibahas ya. Ini anaknya kepala sekolah, rivalnya si Karma. Siapa namanya? Asano. Oh, ya betul. Menurut orang dia benar-benar karakter yang kayak villain I guess. Ya, karena kan anak-anak kelas. Iya, kayak pas awal-awal yang ulangan itu kan antara kelas A sama kelas E bertarung nilai siapa yang paling tinggi ya. Kan. Itu orang sumpah udah senang pas di sini tuh ya kayak ngerjain ulangan tapi imajinasinya tuh kayak kita ngelawan monster. Asli itu kocak parah sih. Tapi enggak apa-apa. Orang seneng banget sama perumpamaan itu. Asli benar keren. Ini kayak melawan anak-anak pejabat sih. Iya. Melawan. My God. Ya, enggak salah. Anak kepala sekolah kan Asano. Iya. Kebetulan ada Asano soalnya tipikal yang benar-benar keras ke dirinya sendiri. Kayak dia tuh nggak terima bahkan temennya nilainya jelek aja nggak terima jadi kasarnya nggak terima kekalahan. Gitu kan. Secara garis besar sebenarnya Gakushu lagi si Asano ini tuh menang secara individu, cuman secara kelompok dia kalah. Itu makanya dia nggak terima. Dia nggak terima karena dia kalah sama kelas E. Nah si Karma nggak terima karena dia kalah sama si Asano ini. Itu seru sih ngikutinnya. Seru bro. Iya. Karakter development buat dua-duanya gitu kayak oke lah. Iya. Ini yang bikin seru itu ya kayak gininya loh.
bukan cerita utamanya tapi sampingannya tuh seru si Assassination Classroom. Iya, coy. Mengikuti kehidupan para murid-murid SMP ini tuh serasa perang Iya coy, hidupnya perang mulu coy. Asli. Olahraga Tidak ada olahraga dia. tidak ada hidup tenang dalam sehari, chill santai Iya, gitu coy. kan. Iya. Yang bikin seru tuh apa si itu aja analoginya Apa? itu loh keren Ya. Orang sih suka ya. Iya sama orang juga Bahkan suka. ya, apalagi San? Coba kita lanjut next. Ini dong animasinya gimana nih Assassination Classroom. Wah. Ini kan sering dibahas oleh orang-orang sekarang kan banyak yang mengkritik apakah ini anime Awas. PPT, apakah ini anime PPT gitu kan. Ini bisa dipastikan Orang mantap ini. Enggak sih. Kurang enggak sih bilang. Enggak coy. Enggak lah. Ya kali. Tapi PPT. 2015 Ini- cuy. Hah? 2015 mah oke lah. Ya coy. Dia tuh kalau nggak salah studionya tuh apa sih namanya Lair C, apa sih Lair C gitulah. Ini tuh sama kayak apa studionya si Ayana Koji itu apa sih? Assassination Classroom of Elite. Classroom of Elite dengan Rompa. Terus apa lagi ya? Gue taunya ingetnya itu lagi apa? Dengan Rompa. Dengan Rompa ya. Aduh. Assassin lagi Classroom of the Elite. Classroom of the Elite. Terus Hamatora juga. Oh ya Hamatora ada. Ntar itu salah satu anime yang oke juga menurut gua Hamatora. Ya itu. Wah kayaknya itu dong sih gue ingetnya itu dong. Ada lagi nggak? Ada. Apa ya? Ini kalau di Google ya Radian, Given. Oh iya Given juga. Iya Given juga Larce. Larce. Apalah itu. Studionya itulah. Jadi gimana penilaian Bapak animasinya? Penilaian secara oke lah, mantep cuy, sumpah nggak bohong. Gua approve banget dan kayaknya untuk anime yang pada zaman 2015-an itu tuh kayak oke, mantap banget. Betul. Mantap, Dan sumpah mantap. Perlu digarisbawahi ini yang dijual bukan action tapi psikologikalnya ya yang dijual. Jadi jangan berharap actionnya seperti Kimetsu no Yaiba atau seperti Solo Leveling jangan dong. Ini mah psikologikalnya coy yang dijual. Itu yang bikin seru tuh. Iya. Serunya tuh di situ sebenarnya. Lebih makanya orang bilang kan, orang tuh sebenarnya punya teori-teori liar terkait ini. Makanya orang cari orang buat itu dibahas ke community itu. Apalagi kan Nura ngikutin waktu belum tamat jadi belum tahu bagaimana nanti Koro Sensei akhirnya terbunuhnya. Jadi kan masih banyak teori-teori liar berkeliaran gitu kan. Ya, sebenarnya orang tuh nonton baca mangganya setelah season 1-nya tamat. Karena penasaran season 2-nya mau ngapain kan. Itu tuh. Nah, habis nonton itu tuh tapi itu belum tamat. Nah, itu cuman baru kelihatan dikit-dikit. Terus yang nggak nyangka tuh ternyata sampai season 2 beneran ditamatin. Wah, itu animasinya cakep banget apalagi di ending. Wah. Animasinya bagus banget. Wah. Kalian kita bahas endingnya. Jadi endingnya gimana Nur? Ini anime memuaskan? Absolute Cinema atau gimana? Absolute Cinema. Absolute Cinema. Sedih. Kurang sedih sih pas nonton endingnya. Sama. Kurang sedih. Sama. Gila itu. Wah. Ini tuh tipe-tipe ending yang di anime tuh sebenarnya gimana ya yang bilang ngomongnya happy ending tapi happy endingnya tuh diselesaikan secara sad. Susah ngejelasinnya. Ya, karena dari awal sebenarnya kita udah dikasih tahu sebenarnya kayak kita misinya apa ngeritain kayak murid ngebunuh gurunya. Oke, sesimpel itu. Iya. Dan endingnya ya itu endingnya muridnya berhasil ngebunuh gitu kan. Cuman kayak karena pembawaan dan development karakter dari episode sebelumnya kayak ngerasa kayak wah anjir ini orang impactful banget ke setiap individu di sekolahnya di kelasnya gitu di 3E. Wah, jadi kayak enggak rela gitu loh. Itu yang bikin makanya orang bilang Koro Sensei itu salah satu karakter yang bagus karena tidak bisa dilupakan, bro. Betul. Aduh itu scene-nya enak banget, inget banget di kelas gitu kan pada ngumpul terus murid-muridnya pada ituin Koro Sensei kan kayak memandu sampai akhir hayatnya gitu kan. Betul itu dia.
Itu the best itu scene-nya itu. Ya, tapi orang kalau ngomong scene ya, orang ada satu scene yang Yang mana benar-benar tuh orang suka favorit sampai Nur? orang ingat. Orang scene yang orang suka adalah ketika Nagisa lawan Takaoka di pulau. Oke. Itu wah, menurut orang kayak Nagisa tuh benar-benar jadi orang yang nggak apa ya, kayak hawa pembunuhnya tuh benar-benar ada gitu loh, tanpa mengeluarkan apa namanya, kayak hawa orang yang bertarungnya nggak ada, tapi hawa pembunuhnya ada. Iya. Intinya gitu. Jadi orang yang bisa bertarung tapi bisa ngebunuh. Ya. Skill growth nggak ada, tapi skill membunuh ada. Ya. Ada satu lagi yang scene kedua paling bagus. Yang mana tuh? Karma lawan Nagisa. Itu Wah. Civil War itu. Itu favorit orang juga itu. Karma lawan ini kan Nagisa. Asli. Bener-bener gila aja itu, sumpah bagus. Bawaannya. Itu memang diniatkan itu. Iya coy. Nah itu salah satu alasan kenapa yang ditunggu-tunggu dari season 2 ya. Kan orang udah nonton udah baca mangganya sebelum ada season 2. Nah itu kayak pas ngeliat season 2 nya kayak wah gila. Bagus banget animasinya coy. Betul. Dan ya memang scene ketika ending kita juga sangat memorable. Itu dia. Itu ketika si murid-muridnya tuh ngerumunin gitu, kayak menghantarkan gitu si kesannya tuh. Itu semua pada nangis ya kan, si murid-muridnya. Tuh diiringi dengan musik yang sangat-sangat menarik yang kemarin Nura sudah bahas ya Nur ya. Musik juga di anime ini, wah mantap. Opening pertama favorit orang mah. Orang yang ini, orang nggak tahu ya, orang lupa opening berapa, cuman yang question. Kalau orang opening pertama karena wah itu mah udah nempel karena pertama tapi kali jujur ya, karena pertama jadi nempel. Tapi jujur San, orang lebih suka endingnya ketimbang openingnya untuk kali ini. Ending. Untuk Ansasu. Yang mana nih? Ending yang mana? Oh ya pernah cuma satu. Pernah dibahas kan? Pernah dibahas. Iya. Ending satu. Yang Hello Shooting Star tuh benar-benar one of the bestnya Ansatsu Kyoshitsu coy. Bayangin, openingnya ada 2, endingnya ada 1 season 1. Betul, karena berkesan loh ya. Banget. Hello Shooting Star, iya pernah dibahas ya. Waktu kita bahas ending kan? Iya. Ending terbaik orang itu sampai sekarang sih. Oke, nice. Ini halo tipis. Terakhir halo tipis. Misalnya kita ada di kelas itu, kita Nura mau ngebunuhnya gimana caranya? Ada di kelas itu, cara ngebunuh para senseinya. Yoi. Orang bukan nggak ngerti. Ntar, coba orang halu-halu aja, sesantai-santai aja. Halu-halu tipis. Pasti bakal gagal sebenarnya. Sebenarnya pasti bakal gagal. Sebenarnya bakal gagal. Cuma apa yang bisa dilakukan dengan barang seadanya, dengan ruangan yang seadanya, dengan skill Koro-sensei yang secepat itu. Iya coy, bingung gimana cara. Iya, makanya ini seru ini. Kemana coba, ini? Orang juga lagi mikir. Coba dulu San. Orang juga lagi mikir. Coba. Orang susah juga sih. Orang mah kayaknya kalau di kelas itu bakal terlalu banyak diamnya orang. Terlalu banyak berpikir orang kan tipe-tipe yang suka mikir, orang berpikir semua cara gitu, tapi eksekusi nol orang. Orang bakal join koalisinya si Nagisa sama yang lain sih. Nagisa Karma siapa? Si cewek itu kan siapa, kayak Ano ya? Iya. Kalau orang sih pinginnya jadi yang tidak terlihat oleh siapapun ya. Orang pinginnya diam-diam. Tidak ingin join koalisi siapapun. Orang pingin sendiri. Jadi ini. Jadi Majima berarti yang inilah yang jago nembak. Tapi orang pingin jalan dekat, orang seru kayaknya jalan dekat orang. Orang bisa pakai benda-benda yang tidak terduga, orang misalnya pakai spidol, orang tusuk cuk. Bisa sih. Atau enggak orang ini apa ya? Pasti setiap makhluk itu ada kelemahannya. Orang bikin aja tuh setiap Koro-sensei sebisa mungkin, kalau misalnya bisa dicoret badannya, bikin titik yang banyak. Nanti misalnya ada yang titiknya ini agak anomali nih, tusuk di titik itu.
Meskipun pasti gagal kan. Apapun caranya bakal gagal. Ya, susah coy, lawan Koro Sensei susah. Atau gimana ya? Atau kita bikin ini. Kita awalnya kerjasama, ngapain ya? Tapi nggak bisa kerjasama juga tetap kalah. Tapi seru sih misalnya kita bikin koalisi tema perang cuy. Jadi ada yang defense-nya, ada yang nyerangnya, tapi gagal juga sih kayaknya. Susah. Itulah. Susah. Orang tidak bisa membayangkan. Susah. Orang tidak bisa membayangkan. Terlalu OP. Iya. Tidak bisa membayangkan bahwasannya gimana cara skenario yang bagus untuk membunuh dengan cara yang paling normal. Asli nggak bisa ya. Tapi kalau orang pengen sih main jarak dekat sih orang. Orang juga kayaknya kalau buatannya dekat sih pengennya. Iya, orang pengen apa? Tusuk-tusuk coy. Ya kan? Iya, tusuk-tusuk. Orang pengen ya. ngehalu aja jadi atau orang pengen ngehalu kan nggak apa-apa. Orang pengen buat pedang-pedangan dari kursi-kursi sekolah, dari kayu-kayunya. Buat pedang ya udah, pura-pura aja. Seakan-akan jadi saber. Suk. Bodoh amat gak kena juga. Ya. Betul juga. Bisa sih kayak gitu. Sih itu seru. Tapi koalisi Nagisa memang yang paling menarik sih. Siapa lagi? Koalisi paling mantap Nagisa. Itu. Paling dekat sama koalisi lebih tepatnya. Iya, paling sering paling intens ininya komunikasinya. Oke lah kalau begitu. Terakhir berarti ini buat yang belum nonton Assassination Classroom wajib ya. Wajib, menurut orang wajib. Wajib buat cari yang fresh ya. Fresh. Boleh. Enggak yang harus cari yang fresh doang, kayak tontonlah tetap sumpah. Nonton ini anime sekali aja seumur hidup. Asli, betul. Seru parah. Seru parah. Betul. Oke, kalau begitu sudah ya. Dah. Next kita bahas anime apa lagi, langsung aja di komen-komen ya. Di semua sosial media Animedate kalian jangan lupa di-follow dan di-subscribe akunnya Animedate ada di Instagram, di TikTok, di YouTube dan juga di B-Station. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kalau gitu saya Akabanet pamit. Apa? Nagisa kali. Kalau gitu Nagisa juga pamit. Bye semuanya. Jadi fanboy anjir.